Pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI, salam Pancasila. Teman-teman, pagi ini saya akan membawa satu konten yang secara terpisah, teman-teman. Karena ada dua peristiwa yang membuat hati kita menangis, ya. Sedih karena kepergian ada beberapa aparat penegak hukum yang baik, teman-teman ya. Mereka menjalankan tugas demi untuk bangsa dan negara. Pertama, kejadiannya di Waikanan, di mana 3 orang anggota aparat kepolisian meninggal akibat adanya penembakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Namun di atas semua itu, teman-teman, di samping kita hanya bisa menitip doa, ya, agar keluarga yang ditinggal sabar dan tetap semangat. Begitu juga sahabat kita yang sudah pergi mendahului kita segera diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Namun di atas semua itu, teman-teman, ini menjadi peringatan buat Bayangkara. Apabila menjalankan tugas, baiknya haruslah dipelajari lokasi yang akan dilakukan pengerebekan. Karena apabila melakukan pengerebekan, tentu pasti banyak yang akan dijumpai. Tentu intelnya lah yang harus kita tempatkan dulu agar kita bisa mendapat kondisi-kondisi di tempat yang akan kita lakukan pengerebekan. Namun semua itu, teman-teman, kita berharap agar ini dibongkar dan siapa pelaku penembakan tersebut. Namun untuk jelasnya, kita lihat dulu videonya, teman-teman ya. Jangan di skip, jangan di scroll. Sebentar, teman-teman. Isak tangis keluarga, rekan sejawat pecah saat jenazah ketiga korban, anggota polisi yang gugur dalam tugas saat penggerebekan arena perjudian sabuk ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung, tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung untuk dilakukan autopsi. Jenazah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, pertama kali tiba dan langsung dimasukkan ke dalam ruang autopsi. Dilanjutkan Bribka Petrus Aprianto dan Bribda Galip Suryaganta. Ketika jenazah tiba sekitar pukul 1:53 waktu Indonesia Barat dini hari dengan menggunakan ambulans langsung dari Kabupaten Waikanan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Polisi masih melakukan penyelidikan dan mendalami pelaku dalam penembakan ini. Jadi buat teman-teman dimanapun berada ya, mohon agar kiranya penguatan kepada saudara atau sahabat-sahabat kita yang ditinggalkan oleh korban ya. Jadi kita hanya bisa memberikan doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing agar peristiwa ini cepat terselesaikan dan bisa diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, siapapun pelaku penembakannya. Oke, teman-teman, di sesi kedua ini yang jauh lebih membuat saya menangis, teman-teman ya. Karena ini juga salah satu aparat penegak hukum yang mendapat sprindik khusus untuk menjaga NKRI dari kegiatan-kegiatan para pengacau. Di mana seorang ibu ya, yang seorang ibu dari beberapa anaknya mencari suaminya yang hilang dalam menjalankan tugas. Kemarin mendatangi DPR RI Komisi 3 kalau tidak salah, teman-teman ya, di mana dia menceritakan kronologis kehilangan suaminya sebagai Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni ya, sorry teman-teman, Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Dan istrinya membeberkan di depan atau memberikan kesaksian di depan anggota DPR RI, di mana ini sudah terjadi tahun yang lalu, teman-teman ya, bulan Desember. Untuk jelasnya kita dengar dulu video yang akan saya sampaikan, tapi mohon teman-teman jangan di skip, jangan di scroll. Sebentar, teman-teman.
Salah apa ya? Saya ini masih Bayangkari aktif loh. Dan pada saat suami saya masih ada, kegiatan Bayangkari semua saya ikut dengan baik. Saya jalankan dengan baik. Tapi kenapa di saat seperti ini, bahkan datang ke rumah saya saja dilarang? Kenapa? Ada apa? Hari Jumat kok diundur lagi? Bilang, Dek, nanti hari Senin lagi, Dek. Gitu kan, diundur-undur terus sampai tidak ada kejelasan. Akhirnya saya datang ke Polres. Pada tanggal 21 Januari saya bertanya ke Bapak Kapolres soal sprint, tapi memang tidak mendapatkan jawaban. Tanggal 31 akhirnya saya turun ke tanggal 23 akhirnya saya turun ke Polda, bertemu dengan Bapak Kapolda, memang disambut dengan baik dan didengarkan apa yang permintaan keluarga, dan kami hasil dari perbincangan kami pada saat itu disepakati bahwasanya akan keluar sprint 1 minggu untuk pencarian suami saya kembali. Itu sprintnya kalau tidak salah dari tanggal 27 sampai 31 Januari harusnya. Setelah itu Bapak Kapolda juga sempat menyampaikan kalau sesuai aturan itu kalau misalnya suami saya hilang, benar-benar hilang tanpa jejak, tidak ada kejelasan lagi, nanti penetapan statusnya itu tanggal 19 Desember 2025. Saya sempat tanya statusnya apa ya Pak kalau seperti itu, dibilang hilang dalam tugas. Tapi kan kalau seperti itu, saya kan punya anak kecil, kalau hilang dalam tugas saja seperti itu, mana? Saya harus jelasin apa? Kalau mau bilang suami saya udah almarhum, mana? Saya mau tunjukin ke anak saya makam bapaknya, gimana? Tidak ada kejelasan kan? Kalau cuman dari dinas menyatakan hilang dalam tugas seperti itu. Makanya saya waktu itu memang saya sempat mohon kepada Bapak Kapolda, tolong Pak keluarkan sprint karena anak saya butuh kejelasan. Kalau misalnya ternyata suami saya masih hidup dan dia lagi bertahan di hutan bagaimana? Karena selama 2 minggu itu helikopter bolak-balik tidak ada tanda-tanda jasad atau mungkin potongan baju atau potongan tubuh. Karena kan kita berpikir secara rasional, kalau orang tenggelam itu minimal 4 hari pasti ngambang. Apalagi kalau 2 minggu pasti sudah potongan tubuh pasti sudah naik. Tapi selama 2 minggu bapak saya mereka lewat helikopter, lewat udara, bolak-balik itu tidak menemukan tanda-tanda adanya jasad atau potongan tubuh. Itu yang membuat saya, bagaimana kalau misalnya suami saya ternyata terdampar dan dia sekarang lagi berusaha bertahan hidup karena tidak ada pencarian sampai sekarang di TKP. Bagaimana kalau seperti itu? Jadi video yang baru kita lihat ini teman-teman, ini adalah istri dari saudara kita, itu Tommy Samuel Marbun, yang datang mengadu ke DPR RI Komisi 3 karena ya namanya sebagai istri, apapun dilakukan untuk suaminya. Karena memang dia sudah menceritakan kronologis dari awal sampai akhir. Dan yang menjadi pertanyaan nanti juga akan dibuka oleh Hinca Panjaitan, salah seorang partai ya, kader Partai Demokrat Komisi 3 DPR RI, di mana ibu ini ya sampai-sampai mengeluarkan biaya sendiri untuk melakukan pencarian. Namun yang bisa kita lakukan teman-teman, kita hanya bisa memberikan seperti yang saya katakan di video sebelumnya, penguatan doa kepada ibu kita serta anak-anaknya ya. Semoga saudara kita Tommy cepat diketemukan dan anaknya pun bisa merasa tenang. Kalaulah memang menjadi atau meninggal, tahulah di mana jasadnya. Namun untuk jelasnya seperti apa yang dikatakan salah seorang anggota DPR RI yang begitu tegas, jangan di-scroll ya teman-teman. Ini sangat penting buat penguatan kepada kita, penegakan keadilan dan hukum. Sebentar teman-teman. Makasih pimpinan. Sebelum nanti ke teman-teman Polda, boleh enggak tiktokan sedikit saja supaya tadi terputus ya. Tapi kalau nanti Ibu Tarigan enggak bisa jawab, bisa nanti adik, yang mana adiknya ya? Atau silakan Mbak. Adiknya atau siapa? Oke. Tadi masih bertanya waktu menerima handphone, baju dan rompi itu kapan? Kapan Ibu terima? Sesudah berapa lama hilang? Seberapa hari? Masih ingat nggak tanggalnya?
Kira-kira Perkiraan saya 3 atau 4 hari di atas tanggal 20-an. Oke, siapa yang mengantarkan ke ibu? Itu kebetulan saya anggota antar ke orang rumah, jadi saya dapat dari yang kerja di rumah saya. Kebetulan saya lagi di dalam rumah, dia yang mengantarkan. Oke, setelah menerima, apakah ibu bertanya, ini barang-barang almarhum didapatkan sebelum almarhum menyeberang atau hilang, atau setelah hilang baru ditemukan? Penjelasan kepada saya itu barang-barangnya sudah ada di situ katanya. Jadi sebelum hanyut. Oh, sebelum hanyut, berarti dilepas? Iya. Saya nggak tahu, pokoknya saya tanya kenapa HP-nya ada di anggota. Pada saat itu dibilang katanya HP-nya dikumpul. Itu menjadi tanda tanya saya, karena saya tanya ke beberapa anggota yang biasanya ikut suami saya ke dalam tim. Saya tanya, memang biasanya kalau lakukan operasi itu HP dikumpul ya? Saya tanya gitu. Di situ dia nyatakan baru kali ini Bu HP dikumpul. Itu yang buat saya juga agak janggal. Baik, berikutnya saya mau kepastian saja. Berapa hari sebenarnya proses pencaharian itu langsung dihentikan? Simpang siur ini kan, kalau kita kan 1 hari langsung dihentikan. Tadi penjelasan dari Pak Kapolda agak panjang itu dengan pencarian itu yang keluarga tahu dari tanggal 19 sampai tanggal 31, tapi pencarian betul-betul ke TKP itu cuman pada tanggal 21 sampai 22, dan pencarian di air yang mereka lakukan pakai longboat, tapi itu tidak tembus ke TKP Bapak. Jadi mereka cuma longboat di Muara Kalirawara, itu yang jaraknya sekitar 10 jam dari TKP, itu 3 hari. 3 hari. Pimpinan, sebelum saya lanjut, boleh enggak ke Kapolda? Pak Kapolda, sebenarnya berapa hari proses pencaharian ini lalu dihentikan dan mengapa dihentikan? Silakan Pak Kapolda. Proses pencarian dimulai sebenarnya terhitung mulai tanggal 18, Pak. Karena tim yang ada di sana kemudian melakukan penyisiran dari sisi kali. Pencarian berdasarkan sprint mulai dari tanggal 19, Pak, sampai dengan tanggal 31. Di mana kemudian helikopter yang digunakan untuk operasi damai Klaten kami koordinasi dan kami dorong dari Timika ke Bintuni hingga di tanggal 20. Setelah pencarian yang di tanggal sampai dengan akhir Desember, kami lakukan evaluasi. Untuk mengusung kemudian pencarian lanjutan yang kemudian dilaksanakan berdasarkan sprint dari tanggal 27 dilakukan dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025. Baik Pak, saya potong Pak. Kalau Basarnas sendiri yang ikut dalam tim pencarian ini berapa lama Pak? Basarnas itu kurang lebih sekitar 2 hari. Tanggal 19 dan tanggal 20 bersama-sama dengan Kapolres naik ke atas. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Nanti kita lanjut lagi. Pimpinan, saya ke keluarga Marbun, keluarga besar Marbun, Banjarnahor, Purutarigan dan keluarga. Tentu saya juga sama dengan Pak Manghud, kami semua atas nama Komisi 3 boleh saya sampaikan ini, juga kami dari fraksi Partai Demokrat tentu berempati dan turut berduka cita yang dalam atas kepergian almarhum kebanggaan Polri, Pak Marbun. Yang kedua, saya setuju dengan Pak Sinaga, Pak Manghud. Saya kira ini tidak bisa cukup di sini saja pimpinan. Nanti kita sampaikan ke pimpinan lagi untuk membuat atau ini menjadi terang lah. Karena masalahnya memang belum ditemukan yang bersangkutan. Ini soal kemanusiaan yang harus kita tuntaskan. Dan saya kira seorang ibu akan punya alibi pertanyaan sangat sederhana ketika anaknya bertanya, "Bapakku kemana, Ma?" gitu kan.
dan ia tak sanggup menjawab, dan itulah tanggung jawab negara dan itulah tanggung jawab kita semua untuk memastikan informasi kepada anak ini akan ketahuinya di mana ayahnya. Kalau dia meninggal, di mana dikebumikan? Kalau dia hilang, di mana hilangnya? Dan itu tanggung jawab negara, tanggung jawab kita semua, dan tentu tanggung jawab keluarga besar Polri. Karena itu, Ibu Tarigan dan keluarga Pak Marbun, jangan patah arang, kita teruskan perjuangan ini masih panjang, dan kami minta pihak kepolisian juga nanti terbuka, karena sekali lagi ini urusan nyawa anak manusia, nyawa warga negara, nyawa seorang bayangkara yang lagi bertugas untuk menjalankan perintah negara. Dan karena itu tentu ini penting sekali untuk kita teruskan pimpinan. Saya buat catatan, dan catatan ini sangat sumir karena memang belum lengkap, dan karena itu nanti bisa saling melengkapi. Dan kalau ini masih dianggap juga belum lengkap, saya anggap ini permulaan untuk kita tuntaskan. Tapi ingin saya menggambarkan ini, memberi penguatan kepada keluarga besar Marbun dan juga Tarigan, dan tentu juga keluarga besar Polri dan juga seluruh warga negara Indonesia. Ini adalah peristiwa menjalankan tugas negara, dan sprintnya juga khusus, yaitu mengejar dan menangkap target buronan yang sudah diberi sprint yang khusus dan timnya. Pimpinan, saya membuat catatan ini setelah tadi malam pimpinan mengingatkan kami untuk ikut dalam rapat ini, dan ini bagian energi untuk Ibu, ya, semangat terus, dan keluarga. Kalau seandainya informasi yang Ibu sampaikan kepada kami ini yang kami beri catatan, nanti pimpinan kalau salah teman-teman boleh juga mengkoreksinya. Pertama, AKP Tommy S. Marbun ini adalah Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni. Seorang kasat adalah serse terbaik di institusi satkernya, dan ini adalah kebanggaan Polri, kebanggaan negara. Saya menggunakan kata dikabarkan tergelincir, dan ini tadi yang ditanyakan, benarkah tergelincir, jatuh dan seterusnya, itu PR berikut lah, itu substansinya. Hingga hanyut, jadi tergelincir hingga hanyut, tentu dengan alam tadi yang digambarkan yang sangat berat di sana. 18 Desember 2024, hanya 1 minggu menjelang Natal, yang berlokasi di sekitar Sungai Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Maskona Barat, Teluk Bintuni, Papua Barat. Itulah TKP-nya. Betul, Ibu? Apakah itu benar ya? Nama sungainya adalah Sungai Rawara. Ya, betul, Pak. Baik. Karena ini kaitannya dengan inilah TKP-nya. Kira-kira kan begitu ya, kilometer nolnya. Saat itu AKP Tommy S. Marbun bersama tim gabungan. Saya setuju juga Pak Sinagata ini. Berarti banyak orang ada di situ. Mengapa satu orang yang hilang? Mengapa satu orang yang hanyut? Itu pertanyaan-pertanyaan yang memang harus diteruskan. Tim gabungan tengah melakukan penggerebekan ke markas kelompok kriminal bersenjata. Jadi ini sekali lagi tugas negara. Hingga saat ini, per hari ini berarti 3 bulan pasca kejadian. Korban belum ditemukan dan proses pencarian sudah dihentikan sejak akhir tahun lalu. Saya tadi coba konfirmasi ke Pak Kapolda, tanggal 3 bulan 1 ya. Kalau pakai informasi dari beliau. Nah, pelapor berpendapat bahwa Basarnas hanya turun ke TKP selama 1 hari saja dalam melakukan pencarian di Sungai Rawara. Benar atau tidak, Ibu? Iya, benar. 1 hari saja. Saya dapat informasi dan saya juga dapat laporan foto, itu Basarnas cuma 2 orang di tanggal 19. Baik.
Karena tidak ada permintaan dari Polres ke Basarnas. Baiklah. Ibu, saya berusaha untuk membaca seluruh undang-undang yang ada kaitannya ini. Salah satu undang-undang itu adalah nomor 29 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Ini keluarga harus catat betul ini ya. Ini energimu. Pasal 5 ayat 1. Negara bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Negara itu. Pasal 34. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Memang dikasih waktu. Jangka waktu itu diselenggarakan sesuai karakteristik kecelakaan, bencana, dan atau kondisi membahayakan manusia. Tadi Pak Kapolda berusaha menjelaskan suasana di lapangan dan keadaannya. Jangka waktu pelaksanaan operasi dapat diperpanjang dan atau dibuka kembali apabila terdapat informasi baru dan atau tanda-tanda mengenai indikasi ditemukan lokasi atau korban kecelakaan, bencana, dan atau kondisi membahayakan manusia. Terdapat permintaan dari perusahaan atau pemilik pesawat udara atau kapal, kalau misalnya kapalnya ya. Terdapat perkembangan baru berdasarkan evaluasi koordinator misi pencarian dan pertolongan terhadap pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Pimpinan saya tidak tahu apakah dari ruangan ini kita boleh menyampaikan harus dibuka lagi ini demi kepastian pertanyaan seorang anak kecil warga negara Indonesia yang ibunya, keluarganya pasti tidak akan bisa menjawab di mana kuburan ayahnya. Kecil pertanyaan itu, tapi itu penting sepanjang hidupnya. Kemudian soal biaya, tadi ada disebutkan, sudah disampaikan di situ. Biaya pembukaan kembali pelaksanaan operasi itu ditanggung oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan seterusnya. Nah, sekarang soal uang, tadi Bapak dan Ibu sampai keluar uang sendiri mencari. Saya ingin menggarisbawahi pimpinan, ini harusnya kan tanggung jawab negara. Ibu Buru Tarigan yang saya kira bayangkari terbaik ya atas suamimu, apapun telah kau lakukan. Anda contoh yang terbaik untuk seluruh istri-istri polisi, untuk pada suaminya. Kami memberi hormat kepadamu. Nah, ini pasalnya nih, pendanaan. Pemerintah dan pasal 73. Undang-Undang 29 2014. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengalokasikan dana penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Dana untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dapat bersumber dari APBN, APBD, dan atau sumber dana lain yang sah. Jadi ini tanggung jawab negara, Bu. Ya. Artinya peristiwa di-cancelnya penyewaan helikopter oleh pihak yang berwenang, di-cancel tadi kan cerita itu, ini adalah pengabaian terhadap pasal 73. Gitu. Sekarang, ini mohon maaf ini Pak Kapolres, saya sudah dikonfirmasi, tapi saya lihat wajah Ibu Tarigan ini mulutnya berkomat kamit menyatakan tidak setuju dengan penjelasanmu. Ya, tapi setidaknya kedua-duanya didengarkan oleh pimpinan tadi. Pembiaran dan mengira peristiwa itu adalah prank. Saya tadi mendengarkan itu tadi. Dan saya catat betul. Itu diatur dalam pasal 24. Setiap orang yang mengetahui terjadinya peristiwa kecelakaan, bencana, dan atau kondisi membahayakan manusia, segera menyampaikan informasi yang benar kepada petugas siaga pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pasal di atas itu atau instansi terkait. Jadi, Ibu, untuk mendapatkan gambaran dari kami, karena undang-undang itu dibuatnya di DPR ini. Jadi saya harus bacakan itu untuk Anda. Pimpinan, saya bikin catatan kecil sekali lagi untuk masukan kita, untuk kita teruskan ke pimpinan kita. Jadi analisa saya, indikasi kuat ketidakefektifan operasi pencarian, paling tidak itu. Meskipun alam dan tadi tantangan cukup banyak, itu satu. Yang kedua, penghentian pencarian tanpa alasan yang cukup jelas menurut saya. Kenapa dihentikan? Karena tidak pernah dijelaskan. Tentu harus dijelaskan. Misalnya kalau pasal 40 itu disebutkan
penghentian pencarian hanya boleh dilakukan jika korban telah ditemukan. Faktanya belum ditemukan. 2, sudah 7 hari tanpa tanda-tanda korban akan ditemukan. Juga tidak dipenuhi. Pencarian dinilai tidak efektif berdasarkan evaluasi teknis. Mungkin ini tadi yang dijelaskan Pak Kapolda. Secara teknis sudah tidak dipenuhi lagi. Tapi jelaskan kepada keluarga atau publik ini. Oleh karena itu menurut saya penghentian ini berpotensi melanggar hukum dan merupakan bentuk pengabaian terhadap aparat yang bertugas. Sekali lagi, Saudara Marbun sedang bertugas menjalankan tugasnya bersama tim menjalankan perintah negara. Sekarang pimpinan, saya ingin memberi penguatan kepada keluarga ini. Karena tidak ada yang lain kita bisa ucapkan keluar kecuali kata yang kami rangkai dalam kalimat yang kami susun sebagai kontemplasi penguatan ibu dan keluarga. Ini kontemplasi saya, dan saya membayangkan sungai Rara itu. Karena saya juga lahir dari pinggiran sungai, namanya Sungai Asahan. Itu ombaknya atau arusnya keras sekali. Arum jeramnya terbaik nomor 2 di dunia. Jadi saya paham mengenai sungai ini. Di sebuah sungai yang terletak di timur Indonesia, seorang polisi tenggelam dalam senyap. Bukan karena ia lupa jalan pulang, bukan karena ia berpaling dari tugasnya, tapi karena negara yang mengutusnya pergi seperti tak bersedia lagi menunggu kepulangannya. Ia bukan sekadar seorang lelaki yang tergelincir. Dan saya tahu seorang polisi, apalagi serse, apalagi seorang Marbun, keturunannya Banjar Nahor, orang yang tumbuh besar di Dolok Sanggul dan tepian Bakkara, pinggiran Danau Toba, Tipang Bakti Raja, tempatnya Pak Sinaga dan leluhurnya Raja Lotung memberi tempat bagi dia, adalah orang-orang hebat. Ia adalah seorang aparat, seorang petugas hukum, seorang yang dipercayakan oleh negara untuk menghadapi yang tak bisa dihadapi sembarang orang, KKB. Lalu bagaimana negara bisa begitu cepat melupakannya, Pak Kapolda? Bagaimana bisa sungai itu hanya ditelusuri sekejap, lalu diberi garis batas bahwa tak ada lagi yang perlu dicari? Seorang hilang dalam tugas, dan negara yang mengutusnya seakan tak lagi ingin tahu di mana ia berada. Saudara Kapolri, Anda bertanggung jawab untuk ini, karena ini pasukanmu. Kita tak tahu di mana batas antara keberanian dan kesia-siaan dalam hal ini. Antara berani dan kesia-siaan. Kita tak tahu apakah seorang perwira yang menghilang itu telah dianggap selesai oleh lembaga yang seharusnya merawat ingatan tentang dia. Yang kita tahu adalah ada yang terbengkalai. Ada sebuah nama yang tak sempat diukir dalam batu peringatan. Ada seorang lelaki yang seolah hanya sebentar menjadi bagian dari sejarah sebelum riwayatnya terhapus dalam kecepatan administrasi. Sebuah pertanyaan yang nggak bisa dijawab atas pertanyaan anak kecilnya. Di mana ayahku kalau aku hendak pergi berziarah? Negara memiliki banyak cara untuk membentuk amnesia. Ia bisa memotong durasi pencarian. Ia bisa menghentikan laporan. Ia bisa menutup kasus tanpa pengumuman yang memadai. Tapi yang tak bisa ia bungkam adalah ingatan. Ingatan tentang seorang perwira yang menghilang dalam tugas. Tentang sungai yang tak cukup lama dijelajahinya, tentang keluarga yang masih menunggu kepastian entah kapan datangnya. Di bawah aliran sungai itu, pimpinan, mungkin ada sesuatu yang masih bertahan. Barangkali sebuah seragam yang terperangkap di antara akar-akar tumbuhan di situ. Barangkali jejak langkah terakhir di tepi lumpur yang tak sempat dilihat. Barangkali kebenaran yang terlalu dini dihentikan. Yang pasti, ada sebuah kehilangan yang seharusnya tak dibiarkan menjadi sekedar statistik, angka-angka pasukan Polri yang hilang di medan tugas. Karena yang hilang bukan hanya tubuh seorang aparat, tapi juga tanggung jawab negara terhadap mereka yang telah berani berjalan ke garis depan. Atas kontemplasi ini pimpinan dan kawan-kawan Komisi 3 yang terhormat,
saya mengusulkan jangan hentikan perkara ini. Kita lanjutkan meminta untuk penjelasan lebih detail, meminta Kapolri membentuk tim khusus, mengusut, membongkar, mencari informasi sejernih-jernihnya tentang kehilangan seorang serse terbaik kita, Saudara AKP Tommy S. Marbun, agar anak kecil yang ditinggalkan di rumahnya pada waktunya mendapatkan jawaban dari negara tentang keberadaan ayahnya. Saya respect kepada keluarga ini, keadilan tidak boleh berhenti. Kami bersama ibu, kami bersama keluarga ini, kami bersama kita semua untuk mencari keadilan itu. Terima kasih pimpinan. Luar biasa, Bapak Hinca Panjaitan ke-13, Raja segala raja. Sahabat-sahabat, setelah melihat video tadi ya, memang panjang ya, karena memang saya nggak bisa persingkat karena saling berkaitan. Apa yang disampaikan oleh salah seorang anggota DPR RI Komisi 3 yang berhadapan langsung dengan istri dari seorang anggota Bayangkara, Ibtu Tommy Marbun, yang sampai saat ini belum diketemukan. Namun di penghujung akhir konten saya ini teman-teman, saya hanya bisa atau kita hanya bisa memberikan penguatan kepada istri dari Ibtu Tommy Marbun ya, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Hinca Panjaitan tadi, salah seorang anggota DPR RI Komisi 3, itu bisa menjadi pembelajaran buat para polda-polda atau kapolda di mana saja. Terlebih mereka yang mendapat sprindik khusus haruslah memang tetap diberikan pengarahan-pengarahan khusus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih lagi seorang aparat kepolisian yang hilang dalam menjalankan tugas negara haruslah benar-benar dicari sampai batas limit maksimal pencarian. Demikian teman-teman, salam perjuangan, merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.